Baiklah, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Kak. Ya, sebelumnya ini ya, saya izin off cam karena ini koneksi kurang bagus. Oke, untuk praktikum pada pagi hari ini atau siang hari ini udah ini ya praktikum ke-7 ya, atau sebelum UTS kita untuk hari ini mereview praktikum dari pertemuan pertama hingga hari ini. Nah, untuk hari ini nanti akan saya jelaskan dulu untuk praktikum ke-7 itu tentang ini ya, berhubungan dengan kuliah ya, yaitu terkait pengamatan ataupun peralatan instrumen meteorologi, dalam hal ini alat-alat untuk mengukur unsur-unsur cuaca maupun iklim. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya. Jadi ini di modulnya, udah di-download kan modulnya? Tapi untuk bahannya yang PPT belum ada ya, teman-teman, di Eveta? Belum ya? Oke, nanti saya coba kirimkan lewat PC ya nanti untuk PPT terkait yang lebih detail alat-alatnya. Di sini kita membahas tentang ini, tentang modulnya. Jadi yang praktikum minggu ke-7 itu tentang pengukuran data iklim di stasiun klimatologi ya. Nah, ini tujuan dari praktikum ini itu untuk mahasiswa dapat mengenal ya dan menggunakan alat atau instrumentasi klimatologi serta memahami prinsip-prinsip pengukuran data iklim. Jadi biasanya dalam kondisi offline ataupun praktikum offline itu biasanya kita langsung pengamatan atau berkunjung ke stasiun klimatologi yang ada di kampus IPB Baranang Siang. Itu biasanya kita melakukan turun langsung ke sana karena ada ini kan di depan kampus Pasca itu ada stasiun klimatologi ya. Biasanya kita di sana dalam praktikum untuk minggu ke-7 ini, yang mana nanti akan dijelaskan ya. Tapi untuk kondisi online ini sedang dipersiapkan ya untuk video. Nanti saya bersama Kak Widya dan Pak Yon ya, nanti akan mencoba membuat video ataupun ini ya, istilahnya demonstrasi pengukuran di stasiun klimatologi di Baranang Siang. Tapi itu nanti akan diinfokan selanjutnya. Oke, untuk materinya, jadi alat-alat unsur iklim ya, kan kemarin kita sudah membahas ya dari radiasi, suhu, angin, suhu, angin, terus kelembapan. Nah, itu ada alat-alatnya masing-masing. Nah, ini kita lebih ini ya teman-teman, lebih mempelajari tentang alat-alatnya yang digunakan ya. Sehingga data-data yang teman-teman olah kemarin itu sebenarnya dari mana gitu ya. Jadi yang pertama itu ada alat untuk mengukur radiasi. Jadi jumlah total radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi itu ditentukan oleh dua faktor ya. Ada namanya lama penyinaran matahari. Lama penyinaran matahari ini satuannya adalah jam dan intensitas matahari ya. Intensitas matahari. Kemudian lama penyinaran itu merupakan lamanya matahari menyinari bumi dalam periode satu hari. Jadi dalam satu hari 24 jam itu matahari menyinari bumi atau menyinari di lokasi pengamatan itu berapa jam? Apakah sehari itu 10 jam atau 12 jam? Nah, itu nanti diukur dengan alat yang namanya Campbell Stock. Campbell Stock itu alatnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti searching ataupun nanti ke stasiun ya, ke stasiun klimatologi atau stasiun meteorologi, kalau menemukan alat seperti ini disebut dengan alat Campbell Stock. Itu untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Nah, kemudian ada namanya intensitas radiasi, itu dinyatakan sebagai jumlah energi yang jatuh pada satuan luas permukaan dalam satuan waktu, yaitu kalori per cm persegi per menit. Nah, alat pengukurnya itu disebut dengan pyranometer atau solarimeter atau perheliometer. Nah, atau juga disebut dengan Galilei ini. Alatnya seperti ini ya.
Nah, kemudian alat untuk pengukur suhu udara itu ada namanya, seperti kemarin kita udah belajar, jadi suhu udara itu merupakan energi kinetik ya yang bergerak pada suatu materi atau benda, yang mana suhu udara ini biasanya diukur menggunakan termometer. Nah, termometer dalam stasiun klimatologi itu biasanya yang kita gunakan itu termometer air raksa ya teman-teman, bukan yang alkohol. Jadi secara umum cara kerja termometer adalah sebagai berikut. Ketika temperatur naik atau ketika suhu naik itu, cairan di bola tabung itu mengembang. Nah, jadi cairan di bola tabung ini mengembang. Kemudian lebih banyak daripada gelas yang menutupinya. Hasilnya benang cairannya itu dipaksa ke atas secara kapiler. Jadi kan ini yang untuk termometer yang bola basah ya teman-teman. Kan ada yang kemarin itu ada aquadexnya. Nah, itu nanti akan menyerap melalui ini sumbu ya secara kapiler. Sebaliknya ketika temperatur turun, cairannya itu mengerut ya, dan cairan yang tipis di tabung bergerak kembali turun. Jadi kembali turun lagi. Nah, ini gerakan ujung cairan tipis yang dinamakan meniskus ya. Meniskus itu dibaca terhadap skala yang menunjukkan suhunya. Jadi dalam sangkar cuaca itu ada termometer bola basah dan termometer bola kering. Kemudian itu setelah suhu, kemudian juga ada termometer maksimum dan minimum, itu untuk mengetahui suhu maksimum pada hari itu maupun suhu minimum ya. Yang kemarin teman-teman sudah belajar untuk mengolah data suhu harian. Nah, ini selanjutnya ada angin. Nah, angin itu apa? Angin itu merupakan vektor ya yang mempunyai besaran arah. Besaran yang dimaksud adalah kecepatan, sedangkan arahnya itu dari mana datangnya angin. Ingat kalau arah angin itu disebut nama arah anginnya itu dari mana dia berasal. Misalnya angin timur atau angin barat ya. Berarti kalau angin timur berarti anginnya dari timur, bergerak dari arah timur. Sedangkan kalau angin barat itu berasal dari barat. Kemudian itu untuk mengukur, jadi ada untuk alat ukurnya, untuk mengukurnya itu ada arah dan kecepatan angin. Kalau arah angin itu disebut dengan wind vane, kalau kecepatan angin itu cup counter anemometer. Jadi kecepatan angin dapat dihitung dengan cup counter anemometer dibagi waktu ya, lamanya periode pengukuran. Kemudian untuk arah angin itu disebut dengan wind vane, itu dihubungkan dengan alat untuk menunjuk arah mata angin atau dalam angka. Nah, di sini ada angka 360 derajat, berarti ada angin dari utara. Jadi ini seperti ini ya, jarum kompas ya. Jadi untuk arah utara itu adalah 360 derajat. Kan satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, arah utara ini dianggap 360 derajat. Kemudian ada 90 itu berarti dari timur ya, searah jarum jam ya. Searah jarum jam berarti 90 derajat itu arah timur, kemudian 180 derajat itu arah selatan, 270 derajat adalah arah barat ya, dan seterusnya. Nanti tenggara, timur laut, tenggara itu juga menyesuaikan. Satu lingkaran dibagi itu beberapa mata angin itu. Oke, kemudian ini ada gambarnya. Nah, ini yang disebut dengan cup counter anemometer ya. Ini kenapa ada 3 ya? Kenapa hanya ada 3 cup? Jadi karena dengan menggunakan 3 cup ini kita bisa bisa menangkap ya, bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan angin yang dapat ditangkap, sehingga kecepatan angin yang diukur itu yang representatif ya, atau yang sebenarnya menunjukkan kondisi anginnya. Beda kalau 2 atau 4 ya, itu berbeda. Jadi 3 itu pas ya. Jadi bisa menangkap dengan optimal ya untuk anginnya. Dalam hal ini untuk mengukur kecepatan angin. Wind vane seperti ini bentuknya. Jadi kalau misalnya di stasiun ataupun di bandara ya, biasanya banyak di bandara seperti ini. Ini untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Kemudian ada namanya curah hujan. Nah, curah hujan itu diukur menggunakan alat yang disebut dengan ombrometer ya, atau penangkar hujan. Nah, satuan curah hujan itu umumnya adalah milimeter. Jumlah curah hujan 1 mm mengandung arti tinggi air hujan yang menutupi permukaan itu sebesar 1 mm. Jika zat cair itu tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau menguap ke atmosfer ya. Jadi dianggap dalam
periode hujan ya, dalam satu waktu hujan itu berapa jumlah air yang dapat ini ya ditampung oleh permukaan ya, sehingga menjadi tingginya itu berapa? Itu menjadi 1 mm ya. Jadi satuannya itu milimeter. Kemudian alatnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman kan diminta untuk membuat ini ya, untuk membuat ombrometer sederhana ya. Yang dari botol itu. Tapi untuk sebenarnya alat ombrometer itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi seperti pipa ini. Nah, ini kemudian ditampung di dalam sini. Kemudian ketika pengukuran ini, kerannya ini ada kerannya dibuka, kemudian ditampung airnya. Diukur berapa milimeter. Ini alat ukur untuk mengukur curah hujan. Kemudian ada namanya tekanan udara ya. Tekanan udara itu alatnya disebut dengan barometer. Barometer termasuk peralatan meteorologi golongan non-record ya. Pada waktu tertentu harus dibaca agar mendapat data yang diinginkan. Barometer memiliki cara kerja yaitu besar kecilnya tekanan udara dihitung berdasarkan selisih dari kedua jarum pada barometer. Ada barometer sini. Satuannya adalah milimeter Hg ya, atau milibar ya. Biasanya milibar sih yang digunakan. Jadi ini adalah alat ukur untuk tekanan udara, yaitu barometer. Kemudian ada juga alat untuk mengukur evaporasi atau penguapan. Jadi penguapan atau proses perubahan ini ya, proses perubahan molekul di dalam keadaan cair ya, contohnya air ya, dengan spontan menjadi gas. Jadi perubahan benda cair menjadi gas itu disebut dengan evaporasi atau penguapan. Nah, proses ini kebalikan dari kondensasi ya teman-teman. Kalau kondensasi kan kemarin kan ini ya, perubahan dari gas menjadi bintik-bintik air. Nah, kalau evaporasi itu yang penguapan. Yang sudah kita pelajari kemarin dalam siklus hidrologi. Nah, umumnya penguapan itu dapat dilihat dari lenyapnya cairan atau hilangnya cairan berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Nah, pengukuran evaporasi di stasiun klimatologi ini dapat menggunakan panci kelas A ya. Jadi pengukuran evaporasi di stasiun klimatologi itu biasanya menggunakan panci kelas A seperti ini bentuknya. Namanya itu panci kelas A. Itu nanti diukur berapa ini ya, berupa berapa penurunan tinggi air ya dalam panci ini. Berarti kan menunjukkan berapa air yang menguap. Seperti itu. Jadi ada ini beberapa alat yang dijelaskan, yaitu ada radiasi, yaitu ada Campbell stock untuk lama penyinaran, Ganbelani, intensitas cahaya matahari, kemudian suhu udara ada termometer, bola basah, bola kering, angin itu ada kecepatan angin itu ada counter anemometer, lama arah angin itu adalah wind vane, curah hujan itu ombrometer, tekanan udara itu adalah barometer, dan evaporasi itu ada panci kelas A. Nah, itu untuk alat-alat di stasiun klimatologi ya yang teman-teman pelajari dalam praktikum ini. Oke. Apakah ini teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan teman-teman. Jadi kita ini ya untuk terkait laporan atau tugasnya nanti saya akan informasikan menyusul ya. Jadi kita hari ini mereview materi saja. Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Iya, perlu diketahui bahwa ini ya, nilai keaktifan itu selalu ini ya, selalu kami nilai. Jadi setiap keaktifan teman-teman pasti kami ini ada catatannya. Jadi silakan jika ingin bertanya ya, aktif bertanya saja nggak apa-apa. Tanyakan yang belum dipahami lah. Saya izin bertanya. Silakan, Rizal Akbar. Kan ada yang tugas bikin ombrometer, punya saran tempat itu nggak Kak? Tempat yang pas gitu buat nyimpannya. Oh iya, ini ya. Jadi dalam pemasangan ombrometer itu tadi udah dijelaskan Pak In belum? Ini syarat-syaratnya masangnya.
Itu paling disebutnya harus pakai biar nggak terbang aja gitu. Jadi untuk pemasangan ini ya teman-teman, pemasangan ombrometer itu yang baik ya. Itu yang pertama tidak boleh di bawah naungan. Jadi nanti teman-teman itu masangnya jangan di bawah pohon atau di bawah teras rumah ya. Jadi di sekitar rumah yang itu kondisinya lapang ya. Jadi atasnya ketika hujan itu tidak ada yang tertahan oleh benda apapun. Jadi di tempat yang ini yang lapang lah, yang bebas dari naungan. Jadi ketika hujan itu benar-benar air itu dapat tertampung di ombrometer teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu ketinggian ya, ketinggian dari ombrometernya itu 1,2 meter teman-teman. Jadi 1,2 meter dari tanah. Jadi jangan ditempel ke tanah maupun terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi itu nanti juga susah dalam pengukuran. Tapi kalau terlalu rendah juga ditakutkan ada ini ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misal tumpah atau apa. Jadi teman-teman nanti pasang di ketinggian 1,2 meter. Itu jadi ini penampang yang atas itu tingginya 1,2 meter dari tanah, dari atas tanah. Yang dari atas tanah yang datar ya. Itu apakah bisa dipahami, Akbar? Bisa Kak? Oke. Terima kasih. Ya, perhatian juga untuk teman-teman yang lainnya dalam pemasangan ombrometer ya. Jadi tidak boleh di bawah naungan, terus di tempat yang lapang, kemudian ketinggiannya 1,2 meter. Kemudian pengukurannya ini ya, setiap pagi hari ya. Setiap pagi hari. Kak izin bertanya Kak. Silakan Diva. Kalau misalnya nggak ada lahannya gimana Kak? Di sekitar rumahnya, nggak ada sama sekali. Atau di atap rumahnya lah. Di atap rumah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ini ya, di tanah ya. Soalnya Kalau itu di nanti tanah bisa suka di mempengaruhi. itu Kak, ditendang ayam kalau enggak. Tapi Iya. kalau ini untuk ini ya, untuk latihan sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya itu, kalau bisa ya diusahakan tetap di tanah ya. Terus rumah saya juga samping jalan Kak. Oh Jadi iya, iya, nggak mungkin di jalan juga ya. iya. Nggak sebisanya, Pasti yang penting sebutannya itu, Kak. yang utama itu tidak boleh di bawah naungan. Karena itu nanti kan nggak terukur dengan sempurna. Oke, silakan. Tanya yang lain. Kalau misalnya airnya itu kena pantulan dari dinding misalnya Kak, itu boleh gak Kak? Dari dini gimana Masnya? Kan takutnya kita nempatin walaupun di tempat terbuka kan suka ada pantulan ya Kak, dari air hujan ke dinding misalnya. Jadi nggak langsung dari air hujan masuk ke si botol itu Kak. Nah itu ya, karena kita Boleh nggak, Kak? ingin mengukur curah hujan, diusahakan itu yang diukur itu benar-benar langsung dari air hujan ya. Tidak dari pantulan ataupun dari yang lainnya, misal pantulan pohon atau pantulan atap rumah atau pantulan yang lain. Jadi diusahakan itu langsung ya, langsung dari hujan. Jadi bebas dari naungan apapun. Biar lebih valid lah datanya. Bisa dipahami? Bisa diusahakan ya, teman-teman. Iya Kak, terima kasih. Kalau misalnya temannya di sekitar rumahnya ada sawah, lebih bagus itu. Kan lebih lapang kan misalnya sawah, nggak ada naungannya kan. Oke, ada yang bertanya lagi? Jadi untuk tugas yang dari kuliah dari Pak Yon itu harap dikerjakan teman-teman ya. Jadi ngukurnya berarti mulai tanggal 1. Jadi ngukurnya mulai tanggal 1 sampai 1 bulan ya nanti. Kemudian untuk yang ini, yang tugas praktikum hari ini nanti menyusul infonya.
Kemudian ini teman-teman untuk kuis ya, kuis sebelum UTS ya kan kita udah kuis yang satu, kuis pertama. Nah, kuis yang kedua itu nanti kemungkinan akan diganti dengan ini ya, dengan tugas. Tapi nanti akan dikomunikasikan lagi untuk kuisnya. Tapi ini deh tugasnya nggak ini sih nggak berat ya, nggak memberatkan ya, karena juga untuk persiapan UTS ya teman-teman. Jadi untuk kita review sebentar untuk materi 1. Jadi teman-teman, pertemuan pertama kita akan membahas tentang memahami cuaca dan iklim ya, serta ruang lingkup agroklimatologi. Nah, yang penting dari teman-teman itu ini tahu ya dan bisa membedakan apa itu cuaca maupun iklim ya, perbedaannya itu apa. Nah, lebih mudahnya itu di sini ya. Jadi persamaan maupun perbedaan, persamaan dari cuaca itu adalah cuaca dan iklim itu adalah sama-sama menggambarkan kondisi udara, atmosfer, dan unsur dan parameter atau unsur-unsur yang sama. Kemudian perbedaannya ini kalau cuaca itu sifatnya mudah berubah, iklim itu relatif tetap, kemudian cuaca itu waktunya terbatas ya atau waktu yang singkat atau waktu tertentu, sedangkan iklim itu waktunya lama ya atau panjang. Kemudian cuaca itu pada daerah atau lokasi yang sempit atau lokasi tertentu, sedangkan kalau iklim itu wilayah yang lebih luas. Kemudian cuaca itu biasanya hasil pencatatannya itu baru ya. Nah, termasuk teman-teman nanti mengukur curah hujan harian ya, itu juga termasuk pencatatan baru. Sedangkan kalau iklim itu rata-rata, nanti teman-teman merata-ratakan curah hujan itu 1 bulan itu berapa. Untuk ilmunya cuaca itu meteorologi, iklim itu klimatologi. Nah, kemudian untuk agroklimatologi, jadi klimatologi pertanian ya. Jadi kaitan antara iklim dan cuaca terhadap sistem pertanian atau sistem budidaya pertanian. Jadi itulah disebut dengan agroklimatologi. Nah, teman-teman sudah juga membuat, kemarin juga sudah bisa membuat klimograf ya atau klimatograf. Jadi ini dapat menunjukkan kondisi curah hujan maupun suhu di suatu wilayah dari data yang sudah teman-teman unduh. Dari praktikum 1, apakah ada yang masih dibingungkan teman-teman? Apakah sudah jelas? Sudah Kak, jelas. Jelas ya, oke. Kita lanjut ke praktikum kedua. Itu ya, praktikum kedua itu tentang atmosfer dan radiasi surya. Nah, di sini teman-teman ini ya, mengetahui pengertian dari atmosfer. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara ya yang menyelimuti bumi. Yang mana lapisan udara itu tersusun dari berbagai macam gas, uap air maupun aerosol. Nah, kemudian peranan atmosfer ya, ada sumber gas dan air, terus ada penahan energi matahari, ada penyangga atau buffer energi, ada pengatur kelestarian mekanisme cuaca dan iklim. Dan tentunya manfaat yang lain ya, peran yang lain juga ada. Teman-teman bisa dibaca modulnya. Kemudian ada struktur lapisan atmosfer, itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Yang perlu dipahami teman-teman di sini ada ketinggiannya berapa. Kemudian ini sifatnya teman-teman. Jadi sifatnya kalau troposfer itu lapse rate ya. Lapse rate atau semakin tinggi tempat suhunya semakin rendah. Kemudian stratosfer itu inversi ya, semakin tinggi tempat suhunya semakin naik. Mesosfer itu lapse rate, termosfer itu inversi. Kemudian batas antara troposfer dan stratosfer itu tropopause. Sedangkan batas antara stratosfer dan mesosfer mesopause. Stratopause. Sedangkan mesosfer dan termosfer adalah mesopause. Jadi teman-teman sudah jelas ya saya rasa. Kemudian ini menghitung ini juga teman-teman saya lihat di laporan praktikum kemarin sudah bisa ya. Jadi sudah ada rumusnya.
Nah, ini ada alat untuk mengukur radiasi, ada Gan-Bellani. Ini ada nanti cara pengukurannya. Jadi teman-teman kemarin juga sudah belajar mengolah data radiasi dan saya lihat juga cukup bagus ya hasilnya. Tinggal ini teman-teman merapikan grafiknya, lebih dirapikan lagi. Kemudian untuk praktikum kedua ini apakah ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini antara kuliah dan praktikum saling berkaitan ya teman-teman. Jadi kuliah juga jangan lupa mengikuti dengan baik. Kemudian praktikum ketiga. Nah, praktikum ketiga ini kita belajar tentang pengukuran dan analisis data suhu udara. Yang mana perlu diketahui bahwa pengertian dari suhu ya, pengertian dari suhu itu adalah energi kinetik ya. Energi kinetik rata-rata dari molekul. Jadi semakin energi kinetiknya semakin besar ya, maka suhunya akan semakin meningkat. Ini pergerakannya lebih cepat ya. Ini suhunya lebih tinggi, sedangkan pergerakan molekul yang lebih lambat atau lebih rendah itu suhunya juga lebih rendah. Tuh, konsepnya gitu. Jangan lupa untuk satuan internasional suhu itu Kelvin. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya adalah Celcius. Nah, ini ada grafik ya perubahan suhu terhadap ketinggian. Ini di troposfer ada Slabs rate yang tadi pada dengan sifat-sifatnya ya, berbeda-beda ya. Nah, kemudian ada namanya variasi suhu secara vertikal. Nah, di Indonesia rata-rata penurunan suhu udara itu 5-6 derajat Celcius setiap naik 1000 meter atau 1 kilometer. Nah, keadaan tersebut itu dikarenakan adanya udara merupakan penyimpan panas yang terburuk ya. Karena kita tahu bahwa udara itu jarak antara molekulnya itu sangat renggang ya. Jadi pergerakan molekulnya itu lebih bebas sehingga lebih mudah ya. Suhunya itu lebih mudah meningkat dan juga lebih mudah menurun juga. Sedangkan lautan itu memiliki luasan atau kapasitas panas yang lebih besar daripada daratan sehingga pengarah lautan lebih dominan ya. Jadi suhu di bumi ini juga dominan dipengaruhi oleh lautan karena apa lautan itu atau zat cair itu sifatnya dapat lama menyerap panas tapi juga lama melepas panas. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat variasi suhu di bumi, variasi berdasarkan letak lintang ya. Jadi di ekuator itu merupakan ini ya, suhu tertinggi ya, termasuk suhu tertinggi rata-rata. Semakin tinggi letak lintangnya, suhunya semakin rendah ya. Jadi semakin ke arah kutub, suhu udaranya semakin rendah. Nah, ini ada fluktuasi suhu di arah tropis dan subtropis bisa dilihat. Jadi kalau di merah ini adalah daerah tropis. Jadi suhu ini bulanannya itu relatif konstan. Sedangkan kalau subtropik itu fluktuatif ya. Karena ada musim dingin ya, musim dingin dan musim panas. Kemudian nah, pengukuran suhu itu ada namanya termometer, bola basah, bola kering, yang mana lokasinya itu di sangkar cuaca ya. Nah, kenapa sangkar cuaca? Ini warnanya putih ya teman-teman. Jadi sangkar cuaca ini warnanya putih karena agar cahaya matahari itu tidak terserap sehingga mempengaruhi kondisi termometer yang ada di dalamnya. Untuk pengukurannya di Indonesia, pengukuran suhu udara itu 730, 1330 dan 1730. Kemarin teman-teman sudah juga belajar mengolah datanya, mengolah suhu harian. Nah, ini ada alatnya, jadi termometer bola basah, bola kering. Ada juga termometer minimum dan maksimum. Ini diukur 1 kali sehari. Nah, ini. Kemudian ada rumus ya untuk mengetahui suhu harian. Yang kemarin sudah teman-teman praktekkan, ada suhu harian
dari suhu maksimum minimum per 2 maupun suhu harian dari 2 dikali suhu pada 7.30 ditambah suhu 13.30 ditambah suhu 17.30 dibagi 4. Itu adalah suhu harian. Nah, itu. Dari praktikum suhu udara ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah sudah cukup paham? Gimana teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut ke praktikum keempat ya, tentang kelembapan udara. Jadi yang dimaksud kelembapan udara itu seperti ini, jadi udara kering plus uap air itu disebut dengan udara yang lembab. Ada kelembapan mutlak maupun kelembapan relatif. Kalau kelembapan mutlak itu kandungan uap air di udara per satuan volume atau jumlah uap air yang dikandung oleh satu udara. Sedangkan kelembapan relatif atau RH itu perbandingan antara jumlah air yang benar-benar dikandung oleh suatu udara dengan jumlah uap air atau kapasitas maksimum uap air yang dapat ditampung oleh udara. Jadi jumlah air yang dikandung ya dalam suatu udara yang memenuhi kapasitasnya. Kapasitas udara itu dalam menampung uap air. Itu disebut dengan RH. Udara yang mengandung uap air, banyak uap air itu terkandung di dalam udara tidak merata, mereka berbeda dari tempat dan berubah-ubah dalam waktu ya. Jadi di tempat dan waktu berbeda itu bisa RH-nya atau kelembapan udaranya itu berbeda. Nah, ini ada sebaran kelembapan nisbi menurut waktu. Bisa kita lihat suhunya meningkat. Ini jam, dari jam juga berbeda ya. Jadi ketika pagi hari atau dini hari itu kelembapannya tinggi. Kemudian ketika intensitas matahari mulai masuk, kelembapan udaranya lebih rendah. Kemudian pada siang tengah hari ya, sekitar pukul 2 atau 3 ini, kelembapan relatif atau kelembapan itu ini minimum ya nilainya. Kemudian meningkat lagi ketika sore hari dan malam hari. Ini ada grafiknya teman-teman. Juga sudah mengolah ya kemarin. Mengolahnya. Nah ini. Ada metode pengukurannya itu ada higrometer rambut ya. Ini masa dulu ya. Jadi pengukurannya sepertinya menggunakan rambut. Dan kita sekarang sudah bisa menggunakan alat higrometer. Seperti ini. Jadi alat untuk kelembapan udara adalah higrometer, teman-teman. Saya lihat kemarin juga sudah bisa mengolah datanya di laporannya. Sudah cukup bagus. Oke. Kita lanjut ke praktikum kelima. Praktikum kelima itu tentang angin ya, pengukuran dan analisis data angin. Ini kita tahu bahwa angin itu adalah pergerakan udara pada arah horizontal atau hampir horizontal. Nah, angin itu memiliki arah ya dan kecepatan karena besaran vektor. Nah, ini arah angin dinyatakan dari mana datangnya angin. Tadi angin barat, angin datang dari barat, angin tenggara dari tenggara. Nah, arah angin tadi ya. Sorry teman-teman, ini 0 derajat ya, yang dimaksud 360 tadi 0 derajat itu sama dengan utara, 90 itu timur, 180 selatan, 270 barat. Kemudian kecepatan angin itu dinyatakan dalam meter per detik atau kilometer per jam. Atau knot ya. Kemudian ada angin lokal, angin yang sifatnya lokal itu seperti angin darat, angin laut. Kemudian ada angin lembah, angin gunung. Ada angin fon. Kalau angin global itu seperti angin pasat ya, angin pasat, angin anti pasat. Ada angin regional itu contohnya angin muson ya, angin muson tenggara maupun angin muson barat laut.
Itu ada beberapa jenis angin yang sudah dijelaskan juga di kuliah maupun di modulnya juga ada. Ada pengukuran angin, ada arah angin wind fan, kecepatan angin anemometer. Ada juga angin lapisan atas itu dengan radio sonde. Nah, untuk terkait metode pengukuran angin juga teman-teman bisa baca di modulnya ya. Dan juga nanti diusahakan nanti ada videonya. Sedang dipersiapkan untuk video pengukuran. Nah, ini analisis data angin. Kemarin teman-teman juga saya lihat juga sudah bisa ya dalam mengukur atau menghitung ya, menganalisis data angin ya dari rumus ini. Mudah. Kemudian kalau ada yang ditanyakan langsung saja teman-teman. Nah, kemudian ada praktikum ke-6 itu kita membahas tentang siklus hidrologi ya, yang minggu lalu, dan pembentukan awan hujan, yang mana siklus hidrologi merupakan daur air ya, atau siklus dari air, dari penguapan, kemudian kondensasi, presipitasi, kemudian kembali lagi ke laut. Ini disebut dengan siklus hidrologi. Nah, kemudian kita juga belajar tentang parsel udara. Jadi untuk mempermudah kita dalam mempelajari kondisi udara, itu kita anggap udara itu sebagai kantong ya, ataupun parsel udara atau kolom yang berisi udara. Nah, itu ada laju penurunnya, ada laju adiabatik kering, yaitu nilainya konstan 10 derajat Celcius per kilometer. Jadi semakin naik tempat 1 kilometer itu suhunya turun 10 derajat Celcius ya, karena lapse rate ya teman-teman. Ada laju penurunan adiabatik jenuh, SALR, ada laju penurunan suhu lingkungan atau ELR. Nah, kemudian ada stabilitas atmosfer. Jadi atmosfer itu bisa dalam kondisi stabil, tidak stabil mutlak, maupun tidak stabil bersyarat, dan dalam kondisi netral. Kemarin juga sudah. Kemudian ada pembentukan awan. Jadi awan itu terbentuk karena parsel udara mencapai titik kondensasi ya, atau titik embun. Nah, kemudian awan terus berkumpul ya, sehingga nanti kalau sudah jenuh bisa turun menjadi hujan atau presipitasi. Kemudian awan juga dapat menunjukkan kondisi cuaca ya. Biasanya kalau penerbangan cuaca buruk itu apabila terjadi banyak awan maupun hujan. Sedangkan kalau cuaca cerah itu dianggap cuaca yang baik ya untuk penerbangan. Kemudian ada jenis awan. Nah, teman-teman juga kemarin sudah belajar melakukan pengamatan awan ya di tempatnya masing-masing. Itu ada berbagai jenis awan teman-teman, jadi awan rendah maupun awan sedang, awan tinggi maupun awan yang vertikal seperti ini ya, awan cumulonimbus. Nah, ini kalian juga sudah melengkapi nama-nama awannya seperti apa, seperti itu. Oke. Kemudian pertemuan ke-7 hari ini ya, tadi yang tentang alat-alat. Oke, dari praktikum selama sesi UTS ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan ya. Kak, itu mau tanya awan yang vertikal itu apa aja ya, Kak? Kan cumulonimbus, terus cumulus apa lagi ya, Kak? Kalau awan ya, awan yang vertikal itu yang terbentuk vertikal itu ada cumulus sama cumulonimbus ya. Hanya dua itu ya. Karena itu kan dari konvektif sebenarnya. Dari bawah itu kan kalau awan cumulus ataupun cumulonimbus itu kan ciri-cirinya alasnya itu datar ya. Awannya itu datar, bawahnya kemudian semakin ke atas semakin meningkat. Kayak menara ya. Kemarin ada yang pas pengamatan ada yang Iya. menemukan awan cumulonimbus. Ada. Oh, ada kayaknya. Lupa. Itu loh Kak yang di apa yang tugas laboran itu kan ada gambar tuh, gambar yang awan vertikal tuh Kak, ada 3 jenis awan gitu. Yang satunya apa gitu Kak?
bisa ini awan stratus ya. Itu bukan vertikal, itu maksudnya awan rendah sih. Cuma biasanya emang berdekatan dengan awan cumulus stratus ya. Tapi kemarin di ini ada yang pas di laporan pengamatan itu loh, Kak. ini cuacanya cerah, jadi awannya hampir nggak ada nggak? Hampir nggak ada awan. Ada teman-teman? Ada yang kemarin pas pengamatan awan cuacanya cerah. Nggak ada ya? Ada awan semua? Ada Kak, kayaknya adanya awan yang itu yang atas sendiri itu yang tinggi ya, itu. yang sirus ya? Iya. Yang kayak pita, kayak garis-garis gitu ya. Ya karena ini teman-teman, karena kita masih ini ya, maksudnya masih musim kemarau ya. Jadi ini ya, berbeda dengan ketika nanti pengamatan pas musim hujan, itu pasti banyak awan, lebih banyak awannya. Karena apa ya? Itu karena hujan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada awan ya. Tapi kalau ada awan belum tentu hujan. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya? Silakan. Berarti nama awannya tadi yang apa yang vertikal itu apa Pak? Apa Kak? Tadi itu stratus ya, tapi bukan yang vertikal itu awan rendah maksudnya. Lah, itu kok tempatnya di itu? Ya itu Vertikal gitu. nah, tempatnya di situ ya. Agak kurang ini sih. Kurang pas sebenarnya. Berarti kalau yang jawabnya enggak apa itu enggak berarti salah aja. Ya nanti saya cek ya laporannya. Belum saya cek untuk laporan yang awan ya. Belum saya cek. Oke. Saya cek lagi nanti. Oke. Silakan ada lagi sebelum kita ini ya tutup praktikumnya. Terkait info-info akan saya sampaikan ke PJ-nya. Itu soalnya berupa apa Kak? Berupa apa ya Kak? Google Form atau bagaimana? UTS ini? Ya. Kalau UTS di Evita kayaknya. Oh, di Evita. Oh baik Kak, terima kasih. Bisa pilihan ganda maupun isian singkat. Ataupun benar salah, seperti itulah. Variasi nanti soalnya. Apakah bisa, misal kita mengerjakan next ya Kak ya, apakah bisa kita kembali lagi ke soal sebelumnya Kak? Kalau terkait itu nanti ini belum tahu ya, soalnya yang buat soal itu dosen, jadi nanti dilihat dibaca aja ini panduan mengerjakannya. Baik, terima Tapi kasih biasanya Kak. bisa deh kita pilih soal yang lebih mudah dulu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, itu biasanya kalau pas ujian UTS online ya itu kendalanya sinyal ya teman-teman. Pastikan ketika mengerjakan ujian itu bisa kondisi koneksinya bagus. Kak, jadi nanti waktu kayak UTS gak ada Zoom gitu ya Kak ya? Langsung kita ujian sendiri gitu kan? Terkait teknis itu nanti ini saya informasikan. Kami informasikan. Baik Kak. Ya, saya nanti mau komunikasi juga dengan ini ya dosen ya terkait itu. Apakah nanti Zoom ataupun mandiri seperti itu. Ya, ada yang pertanyaan lain? Kak, itu kita jadi kuis kedua, Kak. Jadi kemungkinan jadi ya. Nanti diinfokan lewat PJ. Kapan, Kuisnya kalau kuis kedua berarti materinya 4 sampai 7 ya. Praktikum keempat sampai praktikum ke-7. Jadi mulainya kelembapan kalau nggak salah. Kelembapan, terus angin, kelembapan, angin, terus awan, sama ini yang alat-alat ini. Mudah kalau kuis ya teman-teman. Oke. Apakah cukup atau masih ada yang bertanya? Cukup, Kak. Sepertinya nggak ada Cukup, yang nanya Kak. lagi. Jadi jika sudah, teman-teman diharap dipersiapkan ya untuk UTS maupun kuisnya. Jadi dibaca kembali materinya, kemudian dilihat lagi kemarin cara mengolah datanya,
laporannya juga dibaca. Nah, itu agar ketika ujian nanti lebih siap ya dan lebih maksimal lagi. Mungkin itu saja teman-teman untuk praktikum siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama. Jangan lupa presensi ya.